Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang mulia, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dipertemukan oleh Allah dalam kajian online live Instagram kajian kitab Bidayatul Hidayah, dan kita sudah masuk di bab puasa atau bab terakhir di bagian pertama kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali, dan insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan kajian kitab Bidayatul Hidayah di bab pertama ini. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, nanti kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sudah 19 hari kita melakukan kajian, hanya libur satu kali kalau tidak salah. Waktu itu saya siaran langsung live di Pal TV, anten-anten nunggu buka ya. Dan alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah ini sampai nanti hari Sabtu kita lengkapi dengan kitab atau bab tentang puasa. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, tidak terasa juga dengan 19 kali kita kajian berarti sudah 19 hari puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatatkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita membahas tentang 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Saya ulang sedikit, mungkin ada yang tidak ikut kajian kemarin, ada yang terlambat atau mungkin ada yang lupa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah ghaibah, yang berbohong, yang kedua adalah bergibah, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat melihat sesuatu dengan syahwat, dan yang terakhir adalah yaminul kadzib, bersumpah palsu. Barang siapa yang melakukan 5 hal ini maka puasanya tidak batal dan tidak wajib mengqadha, tetapi pahala puasanya sudah habis ya. Baik Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah di bab puasa ini. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, berusahalah untuk berbuka dengan makanan yang halal dan jangan menambah jatahnya sehingga melebihi kebiasaan makanmu pada setiap hari hanya dengan alasan puasa. Jadi kita berpuasa ini sebenarnya adalah menahan hawa nafsu kita. Kalau kemudian ketika berbuka kita makan sesuai dengan apa kebiasaan, kalau misalnya kita merasa makan 3 kali dalam sehari, lalu dengan berpuasa ini ketika berbuka kita gabung ke untuk 3 kali makan, jadi kita makan jadi sikok di waktu berbuka, maka tidak ada gunanya kita berpuasa. Berarti puasa kita, kata Rasulullah SAW, ilaju wal atos. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja. Berarti kita tidak memperoleh apa-apa dari puasa kita. Dengan ya, ini boleh payahnya baik. Kalau istilah puasa yang saya sampaikan itu kalau ngambil dari puasanya hewan adalah puasanya ulo. Ulo itu kalau dia nak ganti kulit dia puasa. Kurang lebih 40 hari ulo tak makan, tak minum, tak keluar dari kandang. Selesai 40 hari, kulitnya ngelumbus galau, berganti dengan kulit yang baru. Kalau sebelum puasa namanya ulo, sesudah puasa namanya tetap ulo. Kalau sebelum puasa makannya misalnya hewan-hewan, katak, kodok yang dimakannya misalnya. Sesudah dia puasa, ulo tetap makan kodok. Lalu sebelum puasa ulo tinggalnya di batang, di pohon-pohon, sudah puasa ulo tetap tinggal di pohon-pohon. Artinya tidak ada yang berubah dari ulo setelah 40 hari dia puasa.
Jadi kalau kita puasa di tempat selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, tidak makan dan tidak minum kecuali setelah masuk waktu berbuka, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, baik dari diri kita, baik dari sifat kita, baik dari kehidupan kita, tak ada semuanya yang berubah, maka tak ada bedanya kita dengan ulo. Ulo tadi ingat, sebelum puasa namanya ulo, sudah puasa namanya tetap ulo. Sebelum puasa makannya kodok, sesudah puasa makannya tetap kodok. Sebelum puasa tinggalnya di pohon-pohon, di hutan-hutan, sesudah puasa tinggalnya masih tetap di pohon dan di hutan. Artinya Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, puasanya ulo ini tidak membawa dampak efek perubahan di dalam kehidupan. Inilah disebut oleh Rasul di dalam hadisnya kemarin yang saya sampaikan, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'al wal atas. Banyak daripada orang yang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Tapi yang kita kejar ini, yang kita pengenkan adalah puasanya ulet. Ulet ini puasa juga dia, tapi berbeda dengan puasanya ulo. Puasanya ulet ini dia puasa dalam waktu yang tertentu, kurang lebih sekitar 21 hari katanya. Dari ulet dia berubah menjadi kepompong, dari kepompong dia berubah menjadi kupu-kupu. Coba perhatikan ulet setelah dia berpuasa. Sebelum puasa namanya ulet, setelah puasa namanya berubah jadi kupu-kupu. Sebelum puasa namanya ulet, sudah puasa namanya kupu-kupu. Ada perubahan. Waktu dia ulet, makannya yang jorok-jorok. Kalau kita nyengok ada tikus mati atau ada buntang, di situ pasti ada ulet. Ulet makannya yang jorok-jorok. Tapi setelah dia berubah, puasa kurang lebih 21 hari, berubah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu tidak pernah makan jorok-jorok. Yang dimakan oleh kupu-kupu adalah saripati kembang, saripati bunga. Mana ada kupu-kupu makan buntang? Ada tak kamu tengok? Kupu-kupu di buntang hingga dia makan tak ate. Yang diserotnya adalah sari madu, saripati kembang, ya, di pucuknya itu nah. Makanya ada teh pucuk, ya, teh pucuk ini yang sering diminum oleh budak-budak zaman sekarang. Ada kan teh pucuk. Nah, itu teh itu pucuknya dipetek dulu, kalau lambat metek diminum oleh kupu-kupu, tidak pucuk lagi dia. Karena teh ini paling banyak digemari kalau puasanya. Anak tidak bisa tinggal teh. Anak-anak di rumah ini hobinya minum teh. Teh yang pertama kali disenangi adalah teh pucuk tadi. Yang kedua teh kotak, itu yang paling lemak. Nah, tapi teh pucuk, teh kotak ini tidak seluruh orang senang. Ada sebagian orang tua tidak senang. Ada teh yang paling banyak disenangi oleh seluruh kalangan, baik muda, tua ataupun budak-budak, namanya THR. Nah, jadi THR ini teh yang disenangi oleh semua kalangan, tidak seperti teh pucuk dengan teh kotak tadi. Tidak ada segala orang. Tapi kalau THR, rasaku kate yang nolak, biar yai nyut THR goyo masih yai itu, ya. THR biasanya keluar kalau lebaran ini THR, insyaallah, ya. Tadi anak lah dapat barokah dari kawan-kawan Bank Mandiri R. Sukamto. Ibu Henita mau kasih banyak Bu, mudah-mudahan Bu Henita nonton nih sama kawan-kawan nih dari Bank Mandiri R. Sukamto yang luar biasa. Terima kasih. Kirimannya sudah nyampe, sudah diterima. Ustaz doakan berkah. Kita ini bukan nilainya, ya, bukan bentuknya, bukan harganya, tetapi yang kita nilai ini adalah perhatiannya. Ana lama ngajar di Bank Mandiri R. Sukamto, pimpinan Ibu Henita. Ya. Udah masuk 2 tahun kali, lebih dari 3 tahun Ana ngajar di situ, ngajar fikih Ana. Semasa Covid ini Ana libur, ngajar-ngajar ke sana, dan Ana tidak nyangka rupanya kawan-kawan dari Bank Mandiri R. Sukamto, pimpinan Ibu Henita, wajah Henita, ingat masih sama Ana, ya. Ingat sampai Ana, mereka datang silaturahmi, kemudian mereka kalau bahasa Palembang gegawaan, baca bola, cak nak kawin baik gegawaan, ya. Hasil kata Ibu Henita ini kepala cabangnya, anak-anak Ustadz itu gawe budak-budak, ya, Ana ucapkan terima kasih, bukan nilainya, bukan bentuknya, ya, tetapi adalah perhatiannya yang luar biasa. Nah, zaman sekarang nih kita corona ini sebenarnya banyak mengajarkan banyak pelajaran bagi saya secara pribadi.
Kita tahu bagaimana orang-orang yang tulus, bagaimana murid-murid yang tulus, bagaimana murid yang cuma sekedar nak nempel wae dengan kita, ada murid yang sekedar cuma dia nak datang di saat kitanya apa perlu dengan kita. Itulah juga masjid-masjid, ada masjid-masjid yang luar biasa. Hatta kita tidak ngajar, kemarin yang ngomong dari Masjid Nurul Iman KM5, mereka kirim dengan kita. Itu sebenarnya bukan masalah bahasanya bukan masalah bisarohnya, tapi perhatian mereka itu yang membuat kita ini merasa tersanjung luar biasa. Mereka ingat ketika ilmu-ilmu yang kita, kalau kami usah ini kata masalah, tugas kami memang ngajar, kamu nak ingat payo, nak tidak ingat sudah. Kalaupun ada pahalanya Allah yang balasnya, tapi cara dan perhatian mereka tuh yang kadang bikin kita terenyuh. Dulu ingat tak waktu di awal-awal kajian anak cerita, anak punya mengangkat nanya ya anak, li kau ada duit apa tidak? Padahal sebenarnya anak nih kalau untuk makan alhamdulillah, kendaraan masih ada, duit masih ada. Tapi pertanyaan dia itu mampu neteskan air mata kita, bahwa sejauh itu beliau perhatian dengan kehidupan kita. Karena di tengah wabah ini benar-benar loh banyak orang-orang, terutama guru-guru kita yang luar biasa, tapi mereka punya Allah, mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngomong. Tapi ketika datang perhatian dari kita itu sudah cukup sangat membuat mereka itu tersanjung. Apalagi anak berkah nih, tiap hari dapat kiriman makanan, minuman, duit. Ada, masya Allah nih, terima kasih. Kemarin tidak lama anak dapat kiriman dari adik angkat anak, ini kuliah ngambil S3 di Jogja. Tapi masih gadis sampai sekarang anak marah, ikut sekolah terus ikut tak kawin-kawin. Jawabnya pula bukan tak kawin, yang belum ada yang galak ngelamar. Ngelamar kau lah S3 takut pula, bujang ngelamar wong lah S3 diangkat anak, kiriminnya baju anak kemarin. Masya Allah nih, yang macam itu menjadikan kita punya hati ini luar biasa. Pokoknya anak tidak bisa balas, anak ini cuman berdoa be kalau diunjuk uang makanan, minuman dan lain sebagainya. Allahumma atiman atau ani waskiman sakoni. Itulah doa yang anak selalu sampaikan ketika datang keberkahan yang diantarkan oleh Bapak Ibu para jamaah semua. Terima kasih anu ucapkan. Apa aja ngomong ke sana gara-gara apa lah tadi itu. Kita nih bab puasa, apa aja melanar gitu. Ya gara-gara itu tadi keberkahan tadi itu. Jadi artinya kita ini tidak boleh melebih-lebihi makanan sesuai dengan apa yang kita makan. Mana kita makan ya itulah. Kalau kita buka ya secukupnya baik. Karena ketika kekenyangan juga kita lah tak baca terawih lagi mulai tersadar kekenyangan. Itu malah kekenyangan jadi yang lolo lah itu udah acak pikir, mata ngantuk, badan lesu. Aluana ni lesu ni bukan masalah puasa, sakit pinggang anak ni tak tahu pagi tadi ada hal dikit. Ada hal dikit pinggang ni tercetit jadi agak lesu je kan, lesu agak dalam. Doa kebaik kawan-kawan, bapak, ibu-ibu, para jamaah doakan anak cepat sehat, mudah-mudahan sakit. Kalau tak ketemu posisinya agak kurang lemak ya jika mau satu lesu puasa ni anak habis sedih juga benar kita enggak apa panjang lagi puasa ni. Puasa be panjang ke corona tak usah lagi lah ambil corona ini mending kepala apa nak marah dengan ambil corona ini. Jadi kita tidak usah menambah-nambahi, karena jika engkau makan banyak di saat berbuka dengan maksud mengganti makanan yang tidak engkau makan di siang hari, maka tidak ada manfaat puasamu. Kamu seperti puasanya ular tadi. Kita ni kalau baca puasa seperti puasa ulat. Ulat ni berubah dia, makanlah teh pucuk. Kita ni ngomong ke THR tadi tu dia lupa. Kalau penceramah ni galaknya ada ngandang-ngandang kemana? Ya kita tadi ngomong ke puasanya ulat, baru teringat aku tadi. Jadi ulat ini berubah jadi kupu-kupu makanannya saripati kembang. Nah, ini gara-gara teh pucuk tadi jadi ke THR. Ini makanya tadi bahas njoan wong tadi. Jadi nyedotnya teh pucuk lagi saripati kembang dah rusak nih kusut, gagal fokus lagi antara nahan pinggang sakit dengan nak ngajar ini. Jadi berubah dia. Waktu ulat makannya yang jorok-jorok, waktu berubah jadi kupu-kupu makannya sudah makanan yang bergizi sehat. Waktu dia ulat tinggalnya di tempat yang jorok, di tempat bak sampah, tempat yang busuk-busuk. Tapi begitu dia puasa berubah jadi kupu-kupu tinggalnya di taman-taman yang indah, di rumah-rumah yang megah. Kalau rumah kita yang bagus galak dimasuki oleh kupu-kupu, cuman kamu ni galak bersigat kalau kupu-kupu masuk, mulai bertanya.
kupu-kupu. Kalau kau ngawak kabar baik, tetaplah di sini. Kalau kau ngawak kabar jahat, pergilah jauh-jauh. Mak kaya pakam apa kupu-kupu tu ngerti bahasa kamu. Ya tak? Baca lah kupu-kupu, urusan dia nak terbang di mana, ngawak kabar apa. Tak siapa pula ngajar kita ini. Agak dijawabnya oleh kupu-kupu tu, bukan urusan kau bicik. Nah, terkanjat kau jadi gawi. Ya tak? Jadi kalau bisa kita puasa ini seperti puasanya ulet. Ada perubahan. Kalau sebelum puasa galak ngomong ke wong, sudah puasa, berhenti ngomong ke wong. Sebelum puasa tak kalau solat jamaah, sudah puasa solatnya berjamaah. Sebelum puasa tak kalau baca Quran, sudah puasa baca, ada perubahan yang lebih baik. Nah inilah disebut dengan puasanya ulat. Dan orang-orang yang puasanya seperti puasa ulat ini, maka insya Allah bisa ada harapan bakal dapat Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW katakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maka Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Sehingga ketika dia keluar dari Ramadan ini, bersih, suci seperti bayi yang baru terlahirkan. Idul Fitri, fitrah, kembali kepada kesucian. Setelah engkau mengetahui arti puasa dan manfaatnya, maka hendaknya engkau memperbanyak puasa dengan semampumu. Karena puasa adalah pondasi ibadah dan kunci pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, qala Allah taala kullu hasanatin bi asrin amsalha ila sab'i mi'atin di'fin ila shaum fa innahu li wa ana adzzi bihi. Jadi kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua kebaikan dibalas dengan 10 pahala dan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Man jaa bil hasanati falau asru amsalihha. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habba. 1 kali 7, 7 kali 100 sampai dengan 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa ini kata Allah ngomong hanya untukku dan akulah yang bisa membalasnya. Jadi puasa ini tak kata alam-alaman. Kalau semayang masih minta alam dengan mertua, minta alam dengan wong kampung, eca-eca nak masjid, cak kata ke pakam. Minta alam dengan bos kalau di kantor. Kalau puasa apa dia nak di alam? Wong tak tahu kita puasa. Acak be aku minum dulu nak. Aku nak lab macam ini aku kering-kering ke lidah aku. Mulai cak lentok-lentok nak matilah. Ujung puasanya anu saya tahu aku lah minum tadi tu. Karena tak kata yang tahu bos. Tidak ada yang tahu kita ini. Ya kan, ibu-ibu ditinggal laki pergi begawe, dewean di rumah. Dia goreng pempek, dia makan pempek, dia hirup cuko, ya tak? Hati-hati kalau ngirup cuko, kalau keringetan, tahuan juga. Berdesta ini. Atau dia masak pindang, ecak-ecak ngirup. Uji ustaz kalau cuma nyecip tidak batal. Yo menyecip ini sudah masak, colet ke tangan. Nah, cecip ledah ke lagi, itu tak apa-apa. Kalau lah duduk ngawak mangkok, ngigup pakai sendok, nyawa ibu itu batal puasa, bukan nyecip. Galak kena kambing hitam kita ustaz ni mangkon ceramah nak jelas-jelasnya. Nah, ada jemaah tanya, ustaz, kalau kami ini buat ibu ni nah masak dapur nyecip, batal tak puasa? Tidak. Tapi kan pengertiannya chip itu maksudnya dicolet kemain ini benar takut kalau nah begitu dapat rasanya ludah ke lagi. Kalau lah duduk ngambil mangkok, ngambil sendok, berkeringat pula biji itu. Oh, mang bukannya chip bi kamu tu batal macam itu ya. Tak boleh. Jadi puasa ini cuma untuk aku kata Allah dan aku yang nilainya tak kata nak di alam apa nak di alam mung tidak tahu. Makanya benar-benar saum ini, puasa ini benar-benar keimanan nian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la'alakum tattaqun itu akan hadiahnya dari Allah dicatat sebagai orang yang bertakwa. Ngapu kan udah tahu kita ini. Itu puasa atau tidak puasa mana paham. Makanya khusus puasa untuk Allah. Kalau sholat, ngaji yang lain masih banyaklah kita minta alam, tapi kalau urusan puasa tidak bisa, ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihil khulub wallazi nafsi biyadihil la khulupu famin sa'imin atyabu indallahi mirrihil misri yaqulullahu azza wa jalla innahu yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa tharabahu min ajli fasawmuli wa ana adzibihi. Demi zat yang jiwaku di dalam genggaman kekuasaannya
Sesungguhnya aroma apak mulut seorang yang sedang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak misik. Minyak ini minyak misik, minyak yang paling wangi, minyak kasturi. Allah berfirman, sungguh hambaku telah meninggalkan syahwat makan dan minumnya demi aku, maka puasa itu hanya untukku dan hanya akulah yang bisa membalas. Ini dalil kalau orang nanyo mulut orang puasa itu harum dari minyak kasturi itu, ini adalah dalilnya. Tapi kaget di akhirat, di sini masih mampu. Jangan tentang dengar hadis ini habis live langsung pingsan galau segala wongnya, abo gitu masih mampu tak gosok gigi soalnya. Tapi di akhirat itu lebih harum dari minyak misik kata Rasulullah. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ini yang Anda bilang pertama kemarin. Nanti ada pintu khusus bagi orang-orang yang puasa, namanya babur rayyan. Tidak dapat memasukinya kecuali orang-orang yang ahli berpuasa. Apabila mereka telah masuk, maka mereka segera akan ditutup kembali. Jadi pintu ini, kapan wong yang sudah rajin puasa, ya shaim, hadza babukum. Orang-orang yang ahli puasa, ini pintu kamu masuk. Begitu yang ahli puasa tadi masuk, pintu langsung nutup. Salah ngintip-ngintip, tabok malaikat kamu. Kalau ngintip kapan terbuka lagi? Ya, sebelum lambat pintu terbuka kamu lah terajangnya oleh malaikat. Ya, pintu terbuka, nutup lagi dia. Wong yang ahli puasa masuk, shaimin masuk, tutup lagi, selesai. Jadi hati-hati, berbanyak berpuasa dengan benar. Maka insya Allah kita akan berada di surganya Allah, masuk dari pintu khusus namanya babur rayyan. Itulah penjelasan-penjelasan penting dalam masalah permulaan hidayah dan amal ketaatan kepada Allah, walaupun keterangan dan uraian secara singkat kata Imam Ghazali, akan tetapi ya sudah sangat cukup untuk menuntun dan membimbing kita. Apabila kita butuh penjelasan tentang zakat, haji dan kau membutuhkan tambahan penjelasan yang lebih luas, kata Imam Al-Ghazali, silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang lebih lengkap, lebih mantap. Tapi sudah cukup bahasan pertama ini untuk pegangan kita sementara sambil kita kembangkan dan kita terus belajar. Kita sudah menyelesaikan bab pertama kajian kitab Bidayatul Hidayah selama Ramadan ini, karena kita sampai Sabtu cuman kajiannya. Jadi kita tidak akan lanjutkan di bab kedua, nanggung juga tidak selesai. Kita kayak kopi darat baik, kalau COVID sudah hilang silakan taklim ke rumah saya. Nanti kita akan mengisi berikutnya Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu 4 hari kurang lebih. Kita akan mengkaji kitab fikih puasa. Ini seri kajian fikih mazhab Syafi'i, fikih puasa yang dikarang dan ditulis oleh Habibana Ahmad Ghazali Assegaf LCMA, pimpinan pesantren Darul Ma'arif Natar Lampung. Dan saya sudah pamit dan izin dengan beliau melalui pesan WhatsApp untuk mengajarkan buku beliau ini kepada para jamaah, karena beliau satu manhaj dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah bi mazhab Syafi'i. Maka saya pamit dengan beliau untuk mengisi buku kajian ini, dan alhamdulillah beliau mengizinkan dan berterima kasih sekali. Buku ini saya bukan beli, hadiah dari Habibana Mahdi Muhammad Sahab. Amalnya kita panjangkan lagi. Dan ini ada, saya baru buka juga di buku ini ada brosur pesantren beliau, pondok pesantren Darul Ma'arif Natar Lampung Selatan. Silahkan Bapak Ibu masukkan anak-anaknya di pondok pesantren beliau. Beliau orang alim, orang yang berilmu dan luar biasa ya. Habibana Ghazali Assegaf ini beliau ilmunya luar biasa, mengajar fikih dan kajian-kajian yang lain. Beliau LCMA, bukan Cak Ana. Kalau Ana nih ya cara ustad-ustad kampung nih lah, kita nih baca dikit-dikit. Tapi emang beliau nih memang benar-benar kiai nih, ulama nih ya. Perlu beliau ikuti Habib Ghazali Assegaf, masukkan anak-anak kita di pesantren beliau, insyaallah barokah, menjadi anak-anak yang kelak akan dicetak menjadi kader-kader ulama yang akan membela agama dan negeri yang dicintai ini. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan barakama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.